Halo, Perlu? Mbak. Yo. Nama saya Abdul Aziz Sada, teman-teman. Ya, baik yang online maupun yang offline. eh Kalian bisa manggil saya dengan Easy. Kemudian apalagi ya, saya adalah kakak tingkat kalian ya. Kalau NIM kalian kan 25 sekian-sekian gitu kan ya. NIM saya 092 kali 02, masih ingat tuh saya tuh. Ya. Serius, saya kakak tingkat kalian. Saya alumni sini dulu, lulus di tahun 2014. Kemudian saya lanjut di Bandung untuk lanjut di S2. Di tahun 2018 saya dipanggil lagi ke sini untuk membantu mengajar di DKV. Dan dari 2018 sampai sekarang saya pegang mata kuliah yang sama terus, vektor grafik, desain grafik. Meskipun di semester yang lalu kalian nggak ketemu saya ya, karena saya lagi eh, males, jadi saya kasihkan Bu Leli kalau nggak salah saat itu ya. Begitulah. Sudah, mungkin ada yang mau tanyakan dulu nggak? Nggak ada? Kalian sudah pada join ke grup belum sih? Belum, Pak. Grupnya sama dengan yang vektor grafik dulu, ya. Masih ada Bu Leli nggak salah di situ. Sudah berarti ya. Yang online perlu join grup juga nggak sih? Enggak ya? Yang online punya grup sendiri kalau nggak salah ya? Iya. Banyak grupnya, Pak. Nggak tahu. Oh, banyak grupnya, jadi kalau saya join grup. Iya. Oke. Ada yang mau tanyakan dulu nggak sebelum kita mengenal yang lain, yang mahasiswa? Meskipun kalian sudah saling kenal kan, saya belum kenal kalian tuh. Ya, sudah nggak ada yang mau tanyakan dulu? Oke. Saya pengen kenalan yang offline dulu deh. Ya, ada yang mau duluan nggak? Atau ladies first? Ladies first yang paling kanan. Mbak, siapa Mbak namanya Mbak? Iya, kamu mau pakai ini? Nggak usah ya. Yang online mau lihat yang offline nggak? Agak ribet nih soalnya. Nggak usah lah ya. Sudah sering juga ya. Iya, ya kamu berdiri aja Mbak, biar aku kelihatan Mbak. Nah. Nama saya, nama saya. Nama kamu? Oke. Dian. Sumatera Utara. Wow. Ngapain jauh-jauh sampai ke Malang? Iya, tapi kan lintas pulau juga tuh. Kenapa? Kakakmu alumni sini? Oh. Kenapa dianjurin di Asia? Dan kenapa mau? Banyak kampus yang ada di Malang, kenapa jauh-jauh dari Sumatera Utara pilih Asia? Jodoh di Asia. Ya. Sudah bisa bahasa Jawa? Belum. Berarti baru kurang lebih 6 bulanan ini. Oh. Oke. Siap-siap latihan bahasa Jawa, karena mungkin berjodohmu juga orang Jawa tuh kayaknya. Oke. Dian ya. Di sebelah Dian ada Mbak siapa namanya? Rani. Rani dari mana? Asli Malang. Di mana? Karangploso. GPA? Girimoyo. Girimoyo itu kalau dari jalan Karanglo itu kanan jalan berarti. Iya, kanan jalan ya. Seberang jalan. Pasar Karangploso. Oh, oke. Kita satu kecamatan, BTW. Ya, aku di Kepuharjo. Kamu ngelewatin kan ya kalau pulang ya? Nah, iya. Jangan mampir lah ya. Bahaya kalau mampir. Kerja di mana, Mbak? Wow. Sebagai yang di loket-loket itu jaga stand apa? Oh gitu.
Oke. Ya, thank you Mbak. Siapa Rani ya? Mbak Dian tadi kerja di mana, Mbak? Apa itu? Oh, ngajar. Oh, ngajar anak TK. Tinggal di mana, Dian? Di Thailand Suhat. Hah? Oh, di Gria Santa. Oke. Dian, kemudian Rani. Satu lagi? Iya. 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 Ah. Buring. Oh. Apa itu? Di mana? Oh, oke. Nesta. Ya, thank you Nesta. Nanas. Boleh. Nasar. Ya. Dian, Rani, Nesta. Satu lagi. So, jenengmu Zulfikar ya? Hah? Zulkifli. Ganti-ganti. Ya. Cybermall. Oh, dek jero Cybermall kono? Oh. ABM Permen. Dalam gini iki? Sebagai apa? Ada production di situ. Percetakan tekstil. Batik gitu. Oh. Oke, Zulkifli, thank you. Berikutnya, Chandra Kurniawan. Wah, Mas Josari. Oh. Oke, Chandra. Dian, Rani, Nanas, Zulkifli, Chandra. Ya. Berikutnya yang online ya. Silakan. Siapa dulu deh kira-kira? Chandra, saya kasih kesempatan kamu untuk memilih Chandra. Kira-kira siapa duluan Chandra? Yang rambutnya pirang. Sob atau bias sih ya? Halo, Ya, Tobias. Silakan. perkenalkan nama aku Tobias Alif Magia Priano, Oke. kelas DKV. Kelas di kafe. Sejak kapan di kafe? Kelas. Kamu asli mana, Tobias? Asli Malang. Asli Malang. Lah lah kok ada online. Rene opo? Pinginnya online, Mas. Iya. Iya. Kerja di mana kamu, Tobias? Di ini, Cengli Borobudur. Candi Borobudur. Apa? Iya, Jalan di Candi Borobudur. iya, kerjanya di Cengli. Apa sih itu? Cengli itu Kayak apa? kayak resto gitu, iya. Oh, resto makanan Cina. Iya, iya. Sebagai apa? Jadi kitchen. Jadi kitchen ini jadi dapur gitu maksudnya. Bukan, maksudnya kayak staff kitchennya gitu. Oh, Jadi chef dapur. dong. Jadi chef gitu dah. Eh, ya hampir Itu makanannya halal apa haram? halal. Oh ya? Iya. Ngomoro masak babi ya, Bang. Oh, enggak. Oke, Tobias. Iya, kuliah di kafe karena jadi chef. Berikutnya siapa? Langsung aja ya sebelahnya. Kalau di sebelahnya Tobias di apa di layarku ini ada Supriyanto. Silakan, Supriyanto. Halo, selamat malam, Pak. Saya Supriyanto dari Klaten, Klaten. ya, Wow. Jawa Tengah. Iya, tinggal di Klaten sekarang. Iya, Pak, tinggal di Klaten. Oh. Kemarin ke sini nggak sih si Supriyanto ini? Sini, Ke Pak. sini. Wow. Ya, hadir. Hari. Pak Izzy kan triknya yang easy, ya.
Gak ngono deh perasaan. Ya Oh mana? enggak ya? Hmm. Ya Pak. Panggilanmu siapa? Supri aja. Supri. G. Ya, Supri, kita punya gubernur yang sama, Supri. Sama gimana Yang, Pak? Hah? Sama gimana Pak? Ya, gubernur kita sama. Saya KTP-nya Semarang. Oh, Hmm. eh, siapa Pak gubernurnya? Bogi, nggak pernah kelihatan gubernurnya soalnya. Oh, iya, itulah. Ya, itu pilihanmu lah, gak salah Bian, ya. Saya asal coblos saja Pak. Semarangnya Eh, mana Pak? Semarangnya. Semarang Kota. Aku deket sama Simpang 5 sih. Ya, 15 Oh, menitan di Simpang 5. ya, Pernah ke Semarang kamu, Supri? lumayan sering Pak. Lapo? Ya, kesana aja Pak. Kamu kerja di mana, Supri? Kerjanya di Klaten Pak, di tempat apa kursus bahasa Jepang begitu. Wow, keren sekali. Coba ngomong bahasa Jepang, Supri. Ngomong apa Pak? Terserah, ngobrol apa gitu. Minasan konbanwa aja Pak. Udah. Opo ki, ngelek-ngelek aku ya? Enggak toh Pak. Oh. Eh, Apa artinya? Selamat malam gitu aja Pak. Oh gitu. Ya, Arigatou gozaimasu, Supri. arigatou gozaimasu. Di sebelah Supri ada Rival dan Bagaskara. Terima kasih Pak. Iya, sama-sama. Rival dan nih, bisa nggak gitu? Nggak bisa, nggak merespon. Kalau nggak merespon katanya dihitung apa ya? Ya kita abaikan lah ya. Di bawahnya Rival dan ada Yolanda, lagunya Kangen Band. Suaramu nggak masuk Yolanda. Selamat malam, Pak. Kedengeran? Kedengeran? Enggak, kecil banget suaranya. Yolanda, mau beli mikrofon dulu? Ah, kedengeran, Pak? Nah, ini udah mulai kedengeran nih. Ya, silakan. Ya, selamat malam, Pak. Nama saya Yolanda Dwi, asal dari Sumatera Selatan. Sumatera Selatan. Nggak begitu dengar Yolanda. Iya, Pak. Dari mana? Ya, Sumatera Selatan, Lubuk Linggau. Wow. Tinggal di sana? Ah, iya, Pak. Oh, sekarang tinggal di sana ya. Hmm. Kerja di mana Yolanda? Kerja di CV, di CV. Sebagai Admin, admin. Panggilanmu siapa? Yolanda gitu. Gita, Pak. Oh, kita. Oke, kita. Ya, oke, Pak. Kita. Di sebelah kita ada Afril. Oh iya, halo Pak. Halo, Afril. Ini kemarin Afril datang ke sini ya? Iya, datang. Ini kelompok yang menang itu ya? Iya, Pak. Kelompok Yang pakai satu. dukun itu ya katanya. Iya. Oh Ya, iya, Pak. silakan Afril. Perkenalkan Oh dirimu. iya. Iya. Perkenalkan, nama saya Afril Patricia Hana Purwanto, biasa dipanggil Afril, asal dari Malang. Malang pisan. Iya, Pak. Teko rene po, Afril. Malang mana, Afril? Karangploso, Pak. Loh, sekarang pelosok pisan. Di mananya? Girimoyo. Loh, tonggone iku si aduh. Stop, ojo dikasih tahu, Rek. Ini melatih daya ingatku, Rek. Semakin tua tuh semakin gampang lupa soalnya. Dian, Rani, Nesta, Zulfikar, Zulkifli, sorry, Chandra, ya kan? Ya. Tanggaan sama Rani berarti, April. Eh,
Enggak, Pak, tapi dulu katanya dia adik kelasku SMP. Loh, 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 loh. Oke, April kerja di mana, April? Untuk sekarang saya freelance, Pak. Freelance apa tuh? Eh, ini sebagai asisten base color, jadi di bidang ilustrator. Mainnya di mana? Di ini Fiverr atau di mana? Oh, enggak, Pak, saya jadi asisten teman-teman saya. Jadi belum ngikut mungkin Oh, studio gitu. oke. Thank you, April. Iya, Pak. Berikutnya ada Zahra. Zahra, silakan. Selamat malam, Pak. Malam, Zahra. Kenalkan, nama saya Zara Kalsum Hoirunisa, asli dari Blitar. Asli dari Blitar. Iya. Eh, Blitarnya mana, Zahra? Eh, hampir perbatasan Malang Blitar. Kesamben. Kok Kesamben? Bukan ya? Sidoarjo. Sidoarjo. Iya, iya. Iya. Oke. Kerja apa, Zahra? Kerja jadi karyawan di SMK Brantas Karangkates. Apa? Nggak kedengeran, Zahra? Di SMK Brantas Karangkates. Ngajar. Enggak, jadi apa? Karyawan. Jadi staff. Oh, semacam kayak TU gitu. Iya. Oke. Ya, thank you, Zahra. Iya, sama-sama, Pak. Di sebelahnya ada Ataila. Iya, Pak. Ya, silakan Ataila. Eh, Perkenalkan, nama saya Taila Jalal Abbas, bisa dipanggil Atta. Saya asli Malang. Malang bisa. Iya, Di mana Malangmu? Sukun, Pak. Sukun. Lalu kok gak ini Taila? Kemarin sudah, Pak. Oh, panggilanmu siapa? Atta. Ata. Iya. Oke, Ata. Thank you. Kerja di mana, Ata? Eh, Masih mencari. Apa? Masih nyari. Masih nyari. Iya. Oke, thank you, Ata. Iya, Pak. Sebelah Ata ada Sekar Ambarsari. Selamat malam, Pak. Malam, Sekar. Perkenalkan, nama saya Sekar Ambarsari, bisa dipanggil Sekar. Saya asli Bondowoso. Hah, mana? Bondowoso. Bondowoso. Madura. Enggak. Oh, enggak. Jawa Tulen berarti ya? Iya. Ya, tokomu akan Madura berarti. Hmm. Sekarang tinggal di sana, Bondowoso. Iya, Pak. Kerja sebagai apa sekarang? Masih free. Apa? Masih free. Masih free, masih Iya. nganggur gitu. Iya. Oke, thank you Sekar. Sekar ya Sama-sama, panggilnya? Pak. Iya, Sekar, Pak. Ya. Tadi yang belum Rivaldan tuh. Dan kamu dari mana nih Dan? Kok jeding gitu lagi. Halo, selamat malam Pak. Malam. Saya perkenalkan nama saya Rivaldan Baskara, bisa dipanggil Rivaldan. Saya asli Malang, cuman sekarang lagi kerja di Surabaya, Pak. Sebagai Sebagai staf media, staff apa? tim media, Pak. Oh, di perusahaan apa? Di sekolah sih, Pak. Apa itu? Sekolah tinggi. Oh, Eh, sekolah. ya, sekolah tinggi agama Islam. Sekolah Tinggi Agama Islam. Iya, Oh, sebagai apa? staf media, tim media, Pak. Media itu apa sih? Ya, saya ngerjain Jalan medianya gitu. medianya. Oh, oke Rivaldan. Thank you. Sama-sama, Pak. Ada yang belum? Ini Kurnia sama Rani ya yang nggak bisa on cam ya. Ya wis lah. Kita langsung ke materi aja lah ya. Kita nyambung di mata kuliah yang sebelumnya ya, vektor grafik. Kalau yang sekarang kan bitmap grafik. Ada yang tahu nggak bedanya apa, Rek? Apa bedanya? Ada yang tahu nggak? Nanas nih kayaknya ngerti nih. Nas, anak ilustrasi ngerti dong. Ayo Nas. Kenapa? Hah, ngomong apa? Nggak ngarep ginian. Kok iso?
Siapa lagi tadi ya yang multimedia ya? Si Afril nggak sih tadi? Ya, Afril ya ilustrasi kan ya? Iya, Pak. Ah, Afril. Nah, ingatku kuat nih lumayan nih. Oh, Apa itu? kalau bitmap terdiri dari pixel, kalau vektor itu terdiri dari garis. Jadi kalau misal di zoom tidak pecah kayak bitmap. Hmm, sudah, gitu aja. Iya, Pak. Apa lagi? Kegunaannya apa, Afril? Kalau vektor biasanya untuk apa? Kalau bitmap gunanya untuk apa? Untuk kalau bitmap itu biasanya untuk ilustrasi yang kira-kira bukan untuk media besar. Kalau vektor mungkin untuk media yang besar. Mungkin gitu ya, Pak. Boleh. Tapi lebih tepatnya adalah kalau vektor itu biasanya dipakai untuk editing eh, poster, tapi lebih spesifiknya untuk bikin logo, ya. Iya, Kemudian Pak. kalau bitmap dia lebih ke manipulasi digital, ya. April kalau bikin ilustrasi pakai apa, April? Bitmap, Pak. Softwarenya maksud saya. Oh, Photoshop, Pak. Oh, berarti sudah familiar ya sama Photoshop ya? Kalau Nesta pakai apa Nesta? Wow, emang langsung After Effects. Asetnya pakai apa? Pakai Maya. Yang bikin Maya kamu juga atau ada orang lain? Kamu yang bikin animasinya tok gitu. Post production itu saya gabungin antara video dan audionya gitu ta. Oh, oke. Ya, oke lah. Itu sepintas lah ya. Nanti sambil jalan akan ketahuan tuh bedanya vektor sama bitmap. Berarti kalau yang sudah terlacak kayaknya cuma Avril tok yang familiar sama Photoshop. Ada lagi nggak yang lain yang familiar? Ada? Nggak ada? Zulkifli? Chandra? Zulkifli? Udah lagi belajar. Yang online nggak ada? Nggak ada yang familiar dengan Photoshop? Siapa? Rival dan oh iya, dia kan orang media. Dia biasanya pakai kalau media sosial tuh biasanya pakai Adobe Illustrator tuh atau Corel tuh. Ya nggak, Rival? Iya Pak, masih biasa seringnya pakai Illustrator sih. Photoshop nggak mainan. Masih main Pak. Masih Cuman main. nggak begitu mendalami masih. Ya, berarti familiar lah ya. Iya, Rek yang online, kalian bisa sambil buka Adobe Photoshop nggak kira-kira? Bisa nggak? Kalau kesulitan open mic, boleh kasih reaction aja kok. Reaction di bawah itu. Kan ada, orang nggak sih silang tuh? Karena ya, orangnya reaction gitu. Oh ada tuh. Reaction silang ada nggak sih? Atau raise hand deh, boleh nih. Yang bisa sambil buka ada Photoshop, coba raise hand. bisa Kalau Pak. nggak tahu raise hand itu loh, angkat tangan tuh loh, raise hand. Di buttonnya itu ada tombol raise hand, kliken gitu. Nggak ada yang bisa buka Photoshop berarti. Bisa Pak. Cuman Atta tok, cuman Atta aja. Yang lain nggak bisa sambil buka Photoshop. Berarti cuma dengerin aja dong. April bisa, Rival bisa. Supri apa Supri? Nggak bisa Supri. Aplikasinya di laptop di rumah, Pak. Ini masih di kerjaan. Ya,
Berarti pertemuan berikutnya bisa ya? Bisa, Pak. Oke. Nanti di bawah ya, Supri ya. Tobias apa Tobias? Ya, Pak. Nggak Masih bisa. belum install Soalnya nggak bisa aplikasinya, pegang Pak. spatula. Bisa nggak kamu pegang mouse, pegang Photoshop dulu? Masih belum punya aplikasinya, Pak. Tapi bisa sambil ngerjain. Nantinya Eh, nggak tahu. kayak nggak tahu, Pak. Soalnya jaringannya agak trouble ini. Terus kalau dulu di waktu mata kuliah vektor ya apa, Rek? Apakah kalian nggak sambil praktek juga yang teman-teman online nih? Sambil praktek sih, Pak. Praktek, Pak. Praktek. Cuman ya nggak bisa, oh ini ada rekamannya ya, berarti nanti kalian bisa tonton rekamannya juga ya mungkin ya? Iya, Pak. Betul, Pak. Oke. Ya wis. Sekar sama Zahra, kita nggak bisa nih sekarang pegang Photoshop. Sama, masih belum punya aplikasinya. Belum punya. Zahra, kita Sudah bisa, Pak. bisa, Zahra bisa. Kita gimana kita? Belum ada, Suaramu hilang mana, Kit? Kayak kutu belum ada tuku mikro. aplikasinya, Pak. Nggak ada aplikasinya. Ya, Aduh, aku mau ngasih tahu tapi ini cara yang ilegal ya. Kamu kalau misalkan kesulitan beli di Adobe, coba nanti buka Google, masukin keywordnya KUYHA, KUYHA gitu. Kok ngezoom dewe, Rek? Kok bisa ngezoom dewe? Gini tadi, Pak. Oh gitu ya? Soalnya gini berarti ya? Oh gini. Itu lah tagline timku kemarin nih kayak gini nih. Gak ngomong ya di, ada itu. Ya Pak, sorry Pak, maaf tadi. Ya, oke. Kebetulan Pak, gerakannya gitu Pak. Iya. Bisa nggak? Misalkan gini apa betul nih? Kak. Ini Supri ini lucu banget. Oke, Toto di mau ngali aku. Ya, coba cari di Kuiha. Di situ ada apa ya, kumpulan aplikasi-aplikasi yang bajakan gitu loh. Kalau mau diinstal silahkan. Buat pembelajaran aja nggak apa-apa. Saya yakin yang nyiptain Adobe ikhlas kok. Nah, nanti kalau kalian sudah berpenghasilan boleh tuh beli Adobe-nya. Ya, itu ya. Nanti download aja Photoshop yang berapa ya? Duh, lupa aku. Oh, 21. Adobe Photoshop yang 2021. Nanti di download kemudian diinstal aja. Ya, Sekar, kita dan yang lain tadi yang belum tuh. Gitu ya. Kemudian kita langsung masuk aja ya ke Photoshop-nya. Saya sambil slide screen deh. Oh iya, lupa nih. Rek, kita pakai Google Classroom ya, Rek ya? Nih. Jadi yang belum join di Google Classroom bisa masukkan ini ya. Ini adalah kodenya. Silakan nanti join. Bisa kasih waktu kurang lebih 5 menitan lah ya. Sudah? Sudah belum? Oh ini, Rek. Kok nggak bisa masuk ya, Pak? Nggak bisa masuk. Coba share screen, bro. Tak jaga. Share screen coba, Val. Terjadi error. Kan oke. Dia case sensitif ya. RKUH 31W4. Loh, bener loh padahal.
Apa nggak gelem ya? Yang lain mau loh padahal. Kenapa ya, Rek? Mas Rivaldan itu bukan angka 1 tapi L. Oh, Oh, iya L kah? kecil. Oh iya. Sama aja. L, bukan 1. Oh, Dibaca L. pakai. L kecil. Oh iya. Maaf, Eh, maaf, maaf. Saya yang salah. iya, malum cowok. Siap salah, Pak. Iya. Sudah join semuanya? Kalau sudah join di situ sudah ada pertemuan 1 ya. Ada apa namanya? Ada modulnya juga. Kalau mau dipelajari monggo. Kemudian di bahan itu nantinya yang akan saya jadikan untuk bahan pembelajaran ya. Jadi Photoshop itu sorry, kurang tak share ya. Photoshop itu akan selalu berhubungan dengan selection ya. Seleksi objek untuk kemudian diambil ke objek yang lainnya. Nah, ada banyak cara untuk menyeleksi ya. Yang pertama akan saya kenalkan yaitu namanya adalah pen tool. Ya, familiar kan ya? Dulu waktu ilustrator juga pakai ini kan? Nah, ya sama caranya sama kayak dulu kayak waktu pakai ilustrator. Jadi dia akan mulai dari titik ke titik. Ya. Jadi ini nggak perlu saya ulangi lagi ya. Caranya kayak gini. Ada 2 tipe desainer ya kalau menggunakan pen tool. Ada yang langsung panjang-panjang seperti ini atau mungkin yang kecil-kecil seperti ini. Terserah kalian nanti nyamannya gimana. Ya. Dan saya adalah tipikal desainer yang malas menggunakan pen tool. Tapi karena materinya harus menerangkan ini, ya berarti saya harus pakai pen tool untuk menerangkan. Harus saya terangkan ke kalian. Ya, jadi ini belentong-belentong gini nggak apa-apa lah ya. Apa? Iya. Lentang-lentang ini nggak apa-apa ya. Ada yang ngikutin nggak yang di online? Nggak ada. Cuma dengerin aja. Yang offline ngikutin nggak? Apa? Nih, pokoknya saling dihubungkan aja ya, dari titik ke titik. Nanti setelah terhubung, nih, terhubung kan, dia akan jadi seperti ini. Titiknya itu jadi, awalnya kan gini nih, ada tengahnya warnanya putih. Tapi ketika sudah terhubung, semuanya akan jadi warna biru seperti ini. Artinya, keseluruhan objek ini itu sudah terhubung dengan kurvanya. Ini masih bentuk kurva ya, belum bentuk selection ya. Nah, nanti kalau sudah, kalian bisa tekan Ctrl Enter. Ya. Jadi Ctrl Enter itu adalah shortcut untuk menjadikan dia sebagai selection. Sorry, menjadikan si kurva menjadi sebuah selection. Ya. Di mana indikator selection itu terjadi ketika dia sudah muncul garis putus-putus seperti ini. Artinya ini dalam bentuk selection. Paham ya? Kita nggak ada yang offline deh. Nggak begitu kelihatan ya pakai share, nggak pakai proyektor ya? Kelihatan nggak sih? Kelihatan ya? Atau aku perlu coba tak matiin. Nah, lumayan kelihatan tuh, ya kan? Ada garis putus-putus tuh, ya. Itu artinya si objekmu ini itu sudah terseleksi.
Lalu apa berikutnya? Berikutnya adalah kita nyalakan layarnya di sini. Kamu bisa klik kanan. Sorry, kita kembalikan ke sini ya. Ini namanya adalah Move Tool. Kalau di Adobe Illustrator itu biasanya di sini namanya adalah Selection Tool. Atau apa biasanya di sini? Shortcutnya V tuh. Ya kan? Nah, kalau sudah, kita bisa jadiin dia sebagai duplikat dengan cara tekan Ctrl C. Nih, ya, kita fokus ke sini. Ada dua layer di sini. Ini layer yang tadi yang pertama. Kemudian ini adalah layer hasil dari duplikasi tadi. Ya, bisa dipahami? Bisa dipahami nggak? Atau masih bingung? Perlu diulangi nggak? Janganlah ya. Males banget ya ngulangi pakai pentul ya. Ada yang menanyakan? Enggak? Nah, ini hasilnya nih. Ya. Kalau tadi kan warnanya putih tuh backgroundnya, artinya dia belum terseleksi. Tapi ketika sudah jadi gini, ada background yang berwarna ceker matte seperti ini artinya dia transparan atau objek pisang ini dia tidak punya background. Kalau digeser pakai ini, paham ya? Mbak ngapain download dari Google, Mbak? Ambil di Classroom saja. Itu kan ada zipnya tuh, ada RAR-nya. Nah, itu di-download. Gini aja biar nggak bingung, kamu klik keluar dulu di Classroom lagi. Klik Classroom-nya aja. Di close dulu aja, di close. Nah, itu yang tulisan bahan pertemuan 1 itu, kamu klik kanan, kemudian opening in new tab. Nah, buka tuh tab sebelahnya tuh. Ya itu ada tombol download tuh. Download di samping bagikan. Nah, itu dia. Kalau sudah, kamu buka di file Explore-mu, kemudian klik kanan, extract here. Yang online sorry ya, tak tinggal dulu bentar ya. Nah, jadi nggak usah download pisang dari luar. Sudah tak bawakan pisang satu persatu kok. Dia belum di-download, itu tombol download sudah diklik loh. Nah, kamu buka di file Explorer-mu di Windows. Di Windows Explorer. Nah, cari di download. Nah, itu. Klik kanan aja, nggak usah double klik. Extract here. Nah, itu dia. Tuh, masukin misalnya. Tinggal di drag aja. Masukin ke Photoshop. Di drag, tarik. Nah, nggak usah kecilin. Langsung aja. Nah, cari pentul, mana pentul? Pentul itu agak ke bawah tuh, di atasnya tab tool. Di atasnya icon T. Nah, silakan dicoba dulu. Yang lain ada yang nyoba nggak? Coba bisa share screen mungkin aku boleh lihat. Tekan Ctrl J, Nas.
Ctrl C. Ctrl C di keyboard. Di keyboard itu ada tombol kontrol sama C. C di sini C. C. Iya. Bisa Ran? Kontrol enter dulu. Nah. Kemudian kontrol C. C. Jarum. C. Sudah? Lanjut. Aman ya? Yang berikutnya. Lebih gampang nih. Saya masukin objek yang lain ya. Saya mau pakai yang jeruk aja deh. Biar lebih kelihatan ya boleh misalkan gini deh. Enggak ada ya. Nah, gini. Ya, Boh. Ya, apa-apa ya. Yang berikutnya, saya akan hapus dulu si background-nya. Ya. Caranya adalah kamu duplicate dulu. Ya, jadi saya akan membiasakan ketika mau memberikan adjustment, adjustment. Saya memberikan editing terhadap suatu gambar, saya akan duplikasi dulu file aslinya. Shortcutnya apa tadi? Ctrl C, ya. Sehingga si background ini atau gambar jeruk ini terduplikasi menjadi layar baru. Ya, yang lama saya matiin. Gunanya apa kalau diduplikasi? Biar untuk membandingkan. Yang kedua adalah kalau misalkan setelah diedit ternyata ada kesalahan dan tidak bisa diundo, saya masih punya file yang lama, gitu loh. Ya, nanti kalau kalian punya proyekan yang agak sedikit ribet, kalian akan pasti membutuhkan hal kayak gitu. Paham ya? Yang berikutnya saya mau pakai namanya adalah nih, Magic Wand Tool. Ya. Jadi si Magic Wand Tool ini fungsinya adalah kalau saya klik ke area yang berwarna tertentu, maka dia akan mencari area lainnya. Sehingga warna putih ini sudah terseleksi semuanya otomatis. Cuman kalau kamu lihat di bawah jeruk ini ada beberapa area yang tidak terseleksi. Karena menurut AI-nya si Photoshop ini dia tidak termasuk ke dalam warna putih. Paham maksudnya? Lalu gimana caranya biar dia ikut terseleksi? Kita manfaatkan fitur ini. Atau kalau nggak mau gini, kita tambahkan toleransinya. Di sini ada fitur tolerance. Kalau toleransinya 32, ini tidak dianggap warna putih. Coba kita tambahkan dengan angka 50. Tekan enter. Saya matikan dulu selection yang awal dengan shortcut-nya adalah Ctrl D. Boleh? D ya, dono. Ctrl D. Ya. Kepanjangannya adalah deselect atau menghilangkan selection. Ctrl D ya. Toleransinya sudah 50, saya klik ulang sehingga semakin mengecil nih. Area yang tadi belum terseleksi. Cuman minusnya adalah di sini ada area jeruk yang terseleksi. Enggak sengaja terseleksi. Ya, jadi silakan mau ditambahkan misalkan 100 ya. Nih, saya matiin dulu selectionnya. Jadi kalau saya klik area warna putih, semakin kecil, cuman masalahnya minusnya di sini. Ya. Si permukaan jeruk ini terdeteksi dengan warna putih dengan toleransi 100. Jadi kalau mau aman kita kembalikan ke angka 32. Ya, kemudian saya seleksi di sini. Yang belum terseleksi saya tambahkan menggunakan fitur ini. Di sini ada namanya adalah new selection. Artinya adalah ketika kamu klik ke area yang baru, maka dia akan menjadi seleksi yang baru.
Tapi kalau misalkan di sebelahnya yang kamu klik, namanya adalah Add to Selection, dia akan menambahkan seleksi yang sudah ada. Ya. Jadi kalau saya klik di sini, maka dia akan menambahkan seleksi yang tadi. Nih, saya klik. Paham maksudnya? Kalau di sebelahnya adalah subtract. Benar nggak sih subtract? Nah, subtract kan artinya dia akan mengurangi seleksi yang sudah ada. Nih, saya klik di sini maka dia akan berkurang nih. Kurang tak klik ternyata. Nih. Ya kan? Nah, ini sebelahnya adalah intersect. Nanti akan ada lagi itu contoh kasusnya. Ini saya abaikan dulu ya. Berarti mana yang saya butuhkan? Add to selection ya, karena di sini ada area yang belum terseleksi. Kemudian untuk area yang nih, jangan lupa di sini nih. Area yang terseleksi dengan tidak sengaja kita bisa kurangi dengan ini. Hati-hati, toleransinya bisa kita kurangkan jadi misalkan ke angka 10 aja. Ini dikurangi di sini. Nah, gini. Bisa dipahami? Kemudian yang berikutnya diapain Orek setelah diseleksi? Ctrl C, maka jadinya akan seperti ini. Apa kok gini? Di inverse. Apa itu inverse? Atau jangan ke inverse dulu deh. Kenapa kok hasilnya gini? Karena yang diseleksi adalah background-nya, bukan jeruknya, ya kan? Nah, lalu gimana caranya yang terseleksi jeruknya? Yang terseleksi adalah background-nya, tapi ketika diduplikasi yang muncul adalah jeruknya. Ya, bocor nih. Jawabannya adalah di inverse. Kalau nggak mau di inverse, tinggal di delete aja selesai. Ya kan? Background-nya hilang tuh. Karena yang terseleksi adalah background-nya. Iki mbak-mbak ini ngalamun tayo apa sih? Bukan suara nih. Halo? Nah, takutnya sudah sampai ke alam mimpi. Ya. Saya inverse ya. Kalau tadi kan di delete tuh. Inverse itu di mana? Inverse itu bisa pakai ini. Ini nih. Kamu klik kanan, maka nanti akan muncul select inverse. Jadi dia mengembalikan atau membalikkan seleksi yang sudah ada. Yang awalnya gini, ini kalau kamu perhatikan di area terluarnya ini kan ada garis putus-putus nih. Artinya yang terseleksi adalah background-nya. Tapi ketika di select inverse, maka yang di sini akan hilang. Tersisalah yang ada di jeruknya. Sehingga kalau diduplikasi, maka yang muncul adalah jeruknya. Bisa dipahami? Ada yang mau tanyakan? Belum? Aman? Yang online kalau ada yang mau tanyakan langsung ngomong ya. Nah, kalau nggak ada yang tanyakan bisa dicoba dulu coba. Kok stop share? Iya, stop share nggak apa-apa sih. Stop share di sini juga nih. Silakan dicoba. Nah, ini sudah. Tinggal Dian. Layar yang atas itu dihapus aja. Dihapus ini. Oh, kurang tak ajari yang hapus ya. Nas, ajari Nas. Tempat sampah. Nah, Ctrl C. Nah, bisa kan? Bisa ya? Oke, kita lanjutkan. Aku lupa ya, belum mengajarkan apa yang ada di dalam layer ya. Kita lanjutkan deh. Nih deh. Di dalam
Tadi ada yang kelewatan sih ya kayaknya. Jadi kalau misalkan bikin baru ya, Photoshop bikin baru gitu kan, harusnya new dokumen dulu, saya terangin dulu ya. Di sini ada banyak sekali presetnya, ya. Tergantung kalian mau ngedit apa, foto atau kebutuhan cetak atau mungkin kebutuhan menggambar. Kalau di sini istilahnya adalah art and illustration, kemudian kebutuhan web, ada juga kebutuhan mobile dan juga kebutuhan film dan video. Nah, kenapa kok dia menyiapkan preset seperti ini? Karena masing-masing preset akan membutuhkan settingan yang berbeda, ya. Perhatikan di sini. Web resolusinya 72. Sedangkan kalau print resolusinya berapa? 300. Tahu nggak bedanya apa? Art illustration 300. Mobile 72. Film 72. Foto segini. Cuma standarnya 300 sih. Tahu nggak kenapa seperti itu? Ada yang tahu? Nas? Maaf Pak, boleh minta kode Google Classroom-nya lagi nggak? Oke. Copy. Bentar ya. Ya, Pak Nas? Langsung ada 1080. Berarti dari sini ya? Film dan video? Enggak, kita fokus ke sini dulu, resolusi. Kenapa? Kenapa resolusinya kalau yang print itu 300, kalau yang web, mobile, film itu 72? Ada yang tahu nggak? Siapa? Ada? Oh, Rivaldan mengacungkan tangannya. Silakan, Dan. Biar lebih gampang ke download, Pak. Karena kalau resolusinya terlalu besar nanti loadingnya lama di webnya. Lumayan. Ada lagi? Ini Pak, mungkin biar Baik. kualitas pikselnya lebih banyak, jumlah pikselnya, Iya, kenapa, Fril? Alasannya kenapa? supaya tidak pecah nanti. Bener tapi kurang tepat, Rek. Jadi gini, bedanya itu adalah kalau film, mobile, sama web itu kebutuhan layar monitor. Ya, sehingga resolusinya 72. Tapi ketika jadi ini, art and illustration, kemudian print sama foto, itu pasti akan dicetak kan? Sehingga resolusinya harus 300. Ngerti nggak maksudnya? Ya. Kalau dicetak, itu pakailah resolusi yang 300. Gitu. Tapi kalau dia hanya sekedar muncul sebagai halaman web, ya, dia nggak dicetak tuh. Dia hanya jadi halaman web, kemudian muncul di HP-mu, muncul di film dan video, itu cukup pakai 72. Pertama adalah dia nggak butuh pixel yang sangat besar. Yang kedua adalah ketika konteksnya adalah web, dia tidak akan ngeload yang terlalu lama. Ngerti maksudnya? Ya, dari pahami ya. Itu tadi bedanya. Nah, sebetulnya ada satu lagi tuh. Saya nggak tahu apakah Bu Leli waktu itu nerangin atau enggak. Kalau kebutuhan cetak, color mode-nya itu adalah CMYK, ya, bukan RGB. Tapi kalau dia kebutuhan layar, dia cukup pakai RGB saja. Kenapa demikian? Karena kalau dicetak itu menggunakan tinta yang ini, ada 4 tinta itu namanya perwakilan dari CMYK ini. Cyan, magenta, yellow sama kuning, ya kan? Key ya, key itu black. Ya. Paham ya? Jadi kalau cetak itu seharusnya pakai CMYK. Gitu ya, Rek? Paham ya? Nah, ini tadi untuk start awal ketika bikin new dokumen di Photoshop. Ya, kamu pilih presetnya pakai apa? Misalkan print ukurannya A4, kemudian dikasih nama misalkan pertemuan 1 gitu. 1 kok 2. Kemudian width sama height-nya nggak perlu kamu atur lagi karena sudah kamu pilih presetnya yang A4 kan. Yang kamu atur adalah ini satuannya mau pixel,
Standarnya itu adalah biasanya pixel sama senti, inci juga kadang dipakai sih, poin juga kadang dipakai. Pikas belum pernah pakai saya. Kemudian orientationnya mau yang portrait atau landscape, ya. Kemudian artboardnya ini diabaikan saja. Kemudian resolusi tadi ya, ini color mode juga sementara RGB juga boleh. Nah, yang lainnya diabaikan kalau sudah kita tekan create, ya. Nah, nanti setelah di create maka akan muncul halaman seperti ini. Yang paling atas ini namanya adalah menu bar, ya. Di bawahnya adalah option bar, di bawahnya menu bar ini. Kalau misalkan di tempat kalian nggak muncul, bisa dipanggil melalui di sini nih. Window, kemudian nih option ini dinyalain. Kalau mati seperti ini, optionnya dinyalain. Paham ya? Kemudian di samping kiri atau kanan nih? Kiri ya. Kiri ini namanya adalah toolbar, ya kan? Sedangkan yang di samping kanan ini adalah sebut aja setbar, karena di dalamnya sangat banyak sekali ada fitur-fiturnya. Ada color, swatches, dan lain sebagainya. Kemudian ada properties. Saya biasanya memindahkan propertiesnya ke sini, ya, dan ini dikecilkan gini, sehingga layernya nanti akan panjang seperti ini. Paham ya? Channel sama pad ini diabaikan karena sudah tidak relevan lagi kalau sekarang, karena sudah banyak sekali fitur-fitur yang diperbarui di Photoshop. Ini kalian biarin aja. Yang lainnya mungkin masih akan dipakai di pertemuan-pertemuan berikutnya. Nah, sekarang kita akan fokus di sini nih. Ya, di halaman atau di jendela layer. Yang ini diabaikan, ya, kemudian kita fokus ini. Ini namanya adalah blending mode. Nanti akan saya terangkan di pertemuan berikutnya, nggak salah. Ada opacity juga. Opacity ini gunanya untuk bikin dia transparan atau enggak gitu aja. Ya. Kemudian di bawahnya ada log, ada fill. Ini kurang lebih sama antara opacity dan fill. Kemudian di susunan layer ini ada 3 kurang lebih bagian ya. Ini ada mata jajal di sini. Ini adalah untuk gunanya visible sama invisible. Jadi kalau kamu matiin, ya kamu nggak kelihatan aja di si layernya. Kalau mau dinyalakan lagi ya tinggal diklik aja. Nah, di sebelahnya ada kotak besar ini namanya adalah, ada yang tahu? Namanya adalah? Hah? Namanya adalah? Namanya adalah thumbnail layer, diiling-iling ya. Apa bahasa Indonesia diiling-iling? No sing nggak ngerti. Diingat-ingat, sorry yang nggak ngerti bahasa Jawa, sorry ya. Saya biasanya nerangin pakai bahasa campur-campur soalnya. Ya, ini diingat-ingat namanya adalah thumbnail layer. Nih, muncul nih layer thumbnail. Di sebelahnya adalah layer name atau namanya si layer. Kemudian di bawah ada efek, ya. Ini kalau kamu klik ada banyak sekali efek. Nanti akan saya terangkan sambil jalan. Ada juga di sebelahnya adalah layer mesh. Ini juga saya akan terangkan nanti ada catanya masing-masing. Yang sebelahnya lagi adalah adjustment layer. Sebelahnya lagi adalah folder. Kemudian folder, group ya, group. Kemudian ada satu lagi adalah ini bikin new layer. Ya. Sebelahnya lagi adalah kalau kata Nesta tadi tong sampah. Ya, muridnya Sung Gokong tuh. Nah, cara ngapus layernya gimana? Tinggal ditarik aja gini. Ya, kamu nyalain layernya, kemudian di drag ke sampah. Atau kamu nyalain aja, terus kamu klik di sini juga boleh. Ini di don't show aja, langsung kamu tekan yes, hilang tuh, udah. Bisa dipahami? Ya, ada yang bertanyakan dulu nggak? Belum? Teman-teman yang online, ada yang bertanyakan nggak? Nggak ada? Lanjut. Kemudian, kok kayak itu? Ada yang tahu nggak saya mencet apa ini? ALT sama scroll ya, untuk zoom in, zoom out. Ya. Kalau ini apa? Apa? Spasi. Ya. Ini spasi. Spasi sama klik kiri di drag.
Paham ya? Paham? Paham nggak, Rek? Nah, itu dong. Kemudian, apa lagi ya? Sudah sih kayaknya ya. Kita lanjut ke yang ketiga. Ada cara yang ketiga. Saya ambil dulu si buahnya. Saya copy ke samping. Oh, ini kok wis tadi? Oh, sorry, ini PNG ya. Saya close dulu deh. Yang ini aja deh. Nih, cara yang ketiga adalah seperti biasa, saya duplicate dulu. Ya, shortcutnya apa tadi, Nek? Ctrl C. Ya. Kemudian saya akan memanfaatkan carane mindano iki apa sih? Hah? Di more. Terus apa? Head? Iki ya? Ah, gitu dia. Nih. Kata apa mah gue lagi? Oh iya, fitur yang ketiga. Cara yang ketiga, sorry. Cara yang ketiga adalah kamu harus menyalakan selection tool dahulu. Ya, jadi selection tool itu ada banyak sekali, Rek. Ini, ya, ini namanya adalah marquee tool. Ya, ada rektangular. Ini kalau kamu klik tahan atau klik kanan, nanti akan muncul turunannya atau family-nya. Ada rectangular marquee tool, ada elliptical marquee tool, dan lain sebagainya. Kemudian ini ada juga lasso tool, dan seterusnya. Ini yang tadi yang kita coba, ada object selection tool, quick selection tool, magic wand tool. Ada juga yang lain adalah pen tool, bisa nggak sih? Oh, pen tool nggak keluar tuh. Ya. Jadi kalau kamu nyalain 3 tools ini, nanti akan muncul di option bar, namanya adalah select and mesh. Kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Nih, ada select and mesh kan? Ini kamu klik aja. Nih. Kalau sudah, kita cek di view. Kita pindahkan view-nya ke overlay. Ya. Nah, akan muncul warna merah kan? Warna merah ini artinya adalah artboardmu ini belum ada yang terseleksi. Tapi ketika kamu pencet select subject, nah, si jeruknya ini, kok jeruk? Apa gitu nih? Lemon, kok lemon sih? Jeruk nipis, ya. Jeruk nipis ini sudah mulai terseleksi. Ya, saya ulangi ya. Ini kalau merah semua, artinya belum ada objek yang terseleksi. Tapi ketika kamu klik select subject, maka dia EE-nya si Photoshop ini akan mendeteksi objek tertentu dan dia akan menangkap objek yang menjadi objek utamanya. Paham ya? Yang berikutnya adalah ini bisa kamu mainkan smooth-nya ya, biar nggak terlalu kaku nanti perpotongannya. Kalau mau nggak dimainin juga boleh, ada feeder juga. Nanti nih, ini jadi feeder nih. Jadi perpotongannya juga ada gradasinya dengan si background. Kalau nggak mau ya diabaikin. Nah, kita fokus ke output settingnya. Nih. Jadi outputnya mau digimanain? Ini ada pilihannya nih. Apakah dia hanya sekedar menjadi layer mesh, atau menjadi selection, atau menjadi new layer, dan seterusnya. Kita akan coba selection. Jadi kalau kita pencet selection, kita tekan OK, maka dia hanya akan menjadi seleksi. Ya. Paham ya? Jadi nggak perlu repot-repot pakai magic wand tool, apalagi repot-repot pakai ini tools yang paling menyebalkan nih, pen tool. Ya. Gampang ya, pakai ini ya. Kalau sudah kita tekan Ctrl C kalau kamu pilih yang selection tool tadi. Guys, mari. Enak kan? Ada yang mau ditanyakan? Belum? Ada nggak yang nanya, Pak kok nggak langsung ini aja sih Pak yang diajarin Pak? Kenapa harus repot-repot pakai pen tool? Ya karena alurnya gitu, Rek. Masuk moro-moro langsung deh anak kan nggak mungkin kan, harus nikah dulu kan, harus pacaran dulu kan gitu kan? Ya nggak sih? Analogiku aneh ya? Ya, gitu dia. Ada yang mau tanyakan dulu? Nggak ada? Ya, silakan dicoba. Berikutnya, kita akan nyoba bikin
Ini sudah share screen belum? Balik ini ya apa iki? Balik ini ya apa, Rek? Iki enggak sih? Enggak. Di escape. Val, ini sudah share screen belum sih, Val? Belum ya? Atau sudah? Val. Rek, teman-teman yang online, Apa, Pak? saya sudah share screen belum ini? Sudah, Pak. Oh, sudah. Oke, berarti memang tidak dimatiin tadi ya. Yes, berikutnya kita akan mencoba bikin sebuah desain. Ya. Desain apa itu? Yang pertama adalah poster mengenal buah-buahan. Kita akan coba bikin ini. Ya. Kita cari yang mungkin sedikit lebih greget lah ya. Yang mana ya? Ini deh, boleh deh. Ya. Jadi standarnya itu ada judulnya, ya kan? Fruit, kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia yaitu buah-buahan. Kemudian nanti di bawahnya ada buahnya, gambaran buahnya, visualnya. Lalu ada bahasa Madurone, ya kan? Setelah itu bahasa Indonesianya gitu. Ya. Bisa ya bikin kayak gitu ya? Bisa kan? Kalau si Supri mau pakai bahasa Jepang bisa tuh. Ya. Si Mbak siapa tadi? Boleh, Pak. Ian sama satu lagi siapa tadi? Siapa ya tadi ya? Jangan dikasih tahu, jangan dikasih tahu. Yang mana ya tadi ya? Kita nggak sih tadi? Iya, kita ya. Yang dari Sumatera Selatan, ya kita. Iya, yang mikrofonnya rusak tadi kan? Mau pakai bahasa daerah kalian silahkan tuh. Bahasa Indonesia yang penting ada, kemudian nanti dari bahasa yang kalian ya, bahasa asingnya. Nah, mungkin kalian belum tak kasih tahu ya gimana cara bikin teksnya ya. Saya akan bikin dulu dari new dokumen dulu. Ya, mungkin A4, kemudian orientasinya adalah portrait, biarin kayak gini. Kemudian satu persatu buahnya kita ambil dengan cara di-drag aja, Rek. Dari sini ke sini. Nih, otomatis masuk ke sini kan. Kemudian kok buahnya kebesaran, kita kecilkan dengan cara, ada yang tahu shortcutnya? Ctrl T. Atau kalau nggak mau Ctrl T, kamu bisa klik kanan, nggak ada ya, jadi edit, nggak ada ya, edit sih, lali aku, image kah, layar kah, no. Ini dia, free transform ya, Ctrl T, ya. Nah, tadi saya melihat ada sebuah tindakan yang tidak seharusnya dilakukan oleh seorang desainer, dan ini tindakan yang sangat haram sekali karena hukumannya adalah terpuruk di neraka yang paling dalam. Apa itu? Yaitu mengecilkan sebuah objek dengan cara seperti ini. Nih. Ada yang kayak gini? Ini haram ya bagi seorang desainer ya. Kenapa haram? Ini namanya stretching, ya. Jatuhnya nanti gambarmu tidak presisi. Lalu gimana kalau mau mengecilkan suatu objek? Kita bisa pakai di sini. Kebetulan Photoshop itu nggak perlu pakai tombol tambahan tuh. Kalau A itu pakai Ctrl sama Shift nggak salah tuh, ya. Ya, jadi pakai yang di sudut-sudutnya aja kalau mau ngecilin atau besarin. Paham ya, Dek ya? Nah, ini kan. Kalau sudah kita tekan centang. Shortcutnya apa tadi kalau mau transform? Ctrl T. Ya kan? Setelah itu kita kasih teks. Teks ada di sini, ada di type tool. Nih. Ini kamu klik di sini. Lalu kemudian kamu kasih nama. Jeruk nipis. Ya kan?
Ini sama caranya untuk membesarkan, bisa dikontrol A atau di select semuanya. Kemudian font size-nya bisa diubah ke 24 misalkan. Kemudian font-nya bisa kamu ubah ke yang lainnya. Oppo Rek, misalkan Rek. Oke ya. Ini misalkan ya. Kalau mau dibesarkan pakai transform juga bisa. Ya, kamu pindahkan ke move tool lagi. Sukanya Ctrl T lagi. Ya, kayak gini. Kalau sini juga boleh. Kemudian kamu duplicate dengan cara tekan Alt, klik ke bawah bisa seperti ini. Kemudian yang bawah bisa kamu ganti dengan istilah lainnya atau bahasa lainnya. Apa bahasa Inggrisnya jeruk nipis? Lime, ya nggak sih? Ini nggak sih? Ya, nah yang lime ini bisa kamu ubah si fontnya jadi yang lain, misalkan ini. Kemudian warnanya gimana Pak cara gantinya Pak? Ya sama. Nih, kamu double klik, di sini ada pilih warna. Misalkan saya ganti ini. Kemudian yang ini juga bisa diganti ke yang lain. Nih, udah. Sampai sini ada yang bertanyakan? Belum? Bisa ya? Saya tambahkan sedikit lagi. Ya, biasanya itu di poster ada efek shadow-nya. Ya, kita akan coba kasih shadow di buah-buahan ini. Caranya adalah masuk ke efek, pastikan layarnya nyala dulu ya, layar si buah ini. Ya, kan nanti akan banyak sekali tuh buahnya tuh. Ini misalkan tak pindahkan ke sini. Kecilkan lagi. Nah, ini kan. Nah, layarnya tuh harus nyala dulu, Rek. Jangan asal langsung main ke efek gitu. Ya, kalau asal ya berarti nanti nggak tahu layer yang mana nanti kena efek nih. Nih, saya kasih efek, kemudian pilih drop shadow. Ya. Mau perhatikan ke sini. Angle-nya mungkin saya akan ubah. Kemudian opacity saya tebelin. Kok nggak berubah? Oh, udah ubah ke normal. Kok nggak berubah ya? Atau kurang strong? Ah, ini dia. Ini ya. Opacity-nya bisa diturunkan. Kemudian distance-nya juga bisa kayak gini. Kalau saya tekan OK. Ya, itu cara yang pertama. Cara yang kedua adalah saya akan duplicate si buahnya. Kemudian yang di bawahnya ini akan saya jadikan warna gelap. Ya. Caranya adalah, ini saya matikan dulu biar kelihatan. Caranya adalah kamu ubah si buahnya atau si objekmu menjadi sebuah selection. Ya. Caranya adalah kamu tekan Ctrl, kemudian sorot ke thumbnail layer, maka si kursormu akan berubah seperti ini. Kemudian ketika kamu klik, maka akan muncul selection objeknya. Paham? Tekan apa tadi, Rek? Ctrl, kemudian ke thumbnail. Setelah itu, saya akan ngasih warna hitam. Ya. Kita fokus ke sini. Kalau di dalam Adobe Illustrator, di sini, untuk sistem pewarnaan itu namanya adalah, ayo. Masih ingat nggak kalian? Apa namanya? Ada dua kayak gini juga kan? Ya, apa namanya coba? Fill sama stroke. Ya, betul. Kalau Photoshop, dia bukan lagi fill sama stroke, tapi namanya adalah foreground dan background. Ya. Nah, karena saya mau ngasih warna hitam, kebetulan hitam ada di foreground tuh. Cara yang paling cepat adalah, gini dulu. Kalau nggak mau pakai cara cepat, kita bisa pakai brush. Kemudian kamu brushkan seperti ini. Kita besarkan dulu brushnya juga boleh. Kita klik kanan, kemudian size-nya dibesarkan. Sehingga seperti ini. Tapi ada cara cepatnya. Cara cepatnya adalah tekan Alt Enter. Untuk ngasih warna apa? Foreground, bukan warna hitam ya. Kalau misalkan warna hitam ada di background, maka shortcut-nya adalah Ctrl Backspace. Ctrl D bisa tak?
Oh iya, sama aja. Ya. Foreground itu ALT backspace. Kalau background itu adalah iya. Paham ya? Paham? Kalau sudah saya matikan seleksinya, apa shortcutnya? Ctrl D. Ini mahasiswa aku katanya Zulfikar kok. Zulkifli tok. Nah, kemudian si layar bayangan ini saya akan transformasi. Nah, kalau ini boleh di stretch, Rek. Nih, kayak gini. Ini boleh nih, nggak masuk neraka ini kalau ini. Ya, karena tujuannya memang untuk stretch. Kemudian kamu tambahkan filter. Filternya adalah blur. Kita kasih Gaussian blur. Nih, angkanya misalkan segini boleh. Atau kakan deh. Gini deh. Segini deh. Nih. Atau opacity-nya bisa diturunkan. Ini. Terserah tuh, selera kalian yang mana. Bisa dipahami? Ada yang mau tanyakan dulu? Belum? Belum, Rek? Belum, Bisa Pak. ngerjain ini? Bisa? Ya, tadi ada di RAR tadi yang saya kirimkan ada kurang lebih 1 2 3 4 5 6 7 8 buah. Silakan dimasukkan ke dalam poster yang akan kamu buat, ya. Poster mengenal buah-buahan. Kalau mau ditambahkan boleh tapi jangan dikurangi. Paham ya? Ada yang bertanyakan dulu? Belum? Oke, silakan dikerjakan. Waktunya masih ada kurang lebih 40 menitan. Jadi silakan disambi dulu. Yang lain kalau mau ngerjain dulu juga boleh. Iya, silakan. Kalian masih betah, Rek? Masih betah atau mau lanjut di rumah? Masih betah? 5 menit lagi ya? Lanjutin di rumah aja. Gak ada. Ya, oke, kita akhiri ya. Minggu depan kita ketemu lagi. Silahkan ditunjukkan hasilnya ya, yang teman-teman online ya. Baik, Pak. Sebelum saya resume-nya, ada yang mau disampaikan nggak? Atau nggak ada? Nggak ada. Oke. Pak. Jangan keluar dulu ya, nanti nunggu Mas Hendy dulu. Apa, Dian? Kontrol J itu shortcut untuk duplikat. Kenapa? Sudah. Kita jawabannya. Iya. Oke. Disimpan aja dulu, untuk dilanjutin di rumah. Kalau masih mau di sini nggak apa sih, tapi saya pulang ya. Kakak mah kuat tuh ya. Hah? Hah? Iku dari Rina, Rani. Oke, ya langsung diakhiri aja. Boleh. Ya, teman-teman yang online, thank you ya. Kita ketemu lagi minggu depan. Semoga bisa langsung sambil ngerjain ya. Selamat malam semuanya. Bye. Siap, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Ya, Pak. Terima kasih, Pak. silakan keluar masing-masing.